Bab 7181. Tamparan Wubolin membuat Kikuchi Kohei terlempar ke belakang. Hal ini hanya terjadi karena Wubolin menahan diri, jika tidak, wajar saja jika dia menamparkan kepala Wubolin hingga babak belur. Kohei Kikuchi jatuh pingsan di salju. Wubolin melihat ini, mengumpat, dan berjalan mendekat. Melihat bahwa dia terluka parah dan benar-benar pingsan, dia mempertimbangkan untuk meninggalkannya sendirian. Tetapi sekarang dia perlu mencari tahu teknologi baru yang disebutkan Kikuchi. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergumam, "Sialan, aku harus membuang energi spiritualku untuk membangunkanmu setelah menamparmu. Kau benar-benar sampah. Meskipun dipukuli dan dimarahi, kita tetap harus membantu jika diperlukan." Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menyalurkan sebagian energi spiritual ke tubuh Kikuchi Kohei untuk membantunya bangun dengan cepat. Setelah bangun tidur, Kohei Kikuchi menyentuh kepalanya yang bengkak seperti kepala babi, dan masih merasa sedikit linglung. Wubolin tak sabar untuk bertanya kepadanya, "Kapan radar yang kau sebutkan itu bisa diaktifkan?" Kikuchi Kohei, mengabaikan rasa pusingnya, segera berkata dengan hormat, "Melapor kepada guru, radar S siap diaktifkan kapan saja. Namun, saya perlu mengetahui jenis target apa yang ingin Anda deteksi dan ukuran pastinya, karena teknologi deteksi ini tidak terlalu akurat dan tidak dapat mendeteksi objek yang sangat kecil." Wubolin berkata, "Yang saya cari adalah kota bawah tanah, atau lebih tepatnya, sebuah kota kecil di bawah tanah." Kota bawah tanah. Kohei Kikuchi bergumam tanpa sadar, ini tidak mungkin. Lapisan es Antartika telah ada selama ratusan juta tahun, jauh lebih lama daripada sejarah manusia. Bagaimana mungkin ada kota di bawahnya? Wubolin berkata, "Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Tugasmu adalah percaya bahwa itu ada dan menemukannya." Sembari berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk memberikan saran psikologis lain kepadanya. Mata Kohei Kikuchi langsung berbinar, dan dia berkata dengan tegas, "Masato yang asli benar. Antartika begitu luas, pasti ada kota bawah tanah yang belum diketahui. Jika kita menemukannya, itu pasti akan menjadi penemuan luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah." Pada saat ini, Kohei Kikuchi telah dicuci otaknya 2 kali oleh Wubolin, dan dalam keadaan ini, dia telah sepenuhnya memasuki fase fanatik. Fase hiruk-pikuk memiliki 1 keuntungan dan 1 kerugian. Keuntungannya adalah dapat menghasilkan eksekusi yang lebih kuat dari sebelumnya, sedangkan kerugiannya adalah seringkali menyebabkan hilangnya penilaian objektif karena hiruk-pikuk tersebut. Namun, Wubolin sangat puas dengan sikapnya, jadi dia memerintahkannya, "Mulai sekarang, kau akan membawa anak buahmu dan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan kota bawah tanah ini. Mungkin ini bukan kota tradisional seperti yang kau kira, jadi kau harus memperhatikannya. Jika kau menemukan jejak aktivitas manusia di bawah tanah, segera beritahu aku." Kohei Kikuchi dengan bersemangat berkata, "Tidak masalah. Jangan khawatir, Guru. Kami akan menyusun rencana eksplorasi, mengerahkan 3 tim darat, dan melakukan eksplorasi ke 3 arah. Kami juga memiliki helikopter yang dapat dilengkapi dengan radar untuk pencarian saat cuaca memungkinkan. Kami akan berusaha menemukannya secepat mungkin." Kemudian, Kohei Kikuchi segera memerintahkan semua pengendara mobil salju untuk menyalakan radar es mereka dan membagi orang-orang menjadi 3 tim, masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Setelah radar es dikerahkan, jangkauan dan kecepatan eksplorasi akan meningkat secara eksponensial. Kikuchi Kohei berencana menggunakan radar untuk memindai sebanyak mungkin area terlebih dahulu, dan kemudian meminta orang-orang di pangkalan untuk menganalisis gambar yang terdeteksi oleh radar dengan cermat. Singkatnya, baik garis depan maupun garis belakang bekerja lembur untuk menemukan kota bawah tanah yang disebutkan oleh orang tersebut. Namun, mereka segera menyadari masalah serius, jangkauan deteksi. Saat ini, dari Istana Wuhan, sebuah mobil salju yang terisi penuh bahan bakar dapat menempuh jarak sekitar 600 hingga 700 km di tanah beku ini. Namun, masalahnya adalah mereka perlu melakukan pengintaian di sepanjang jalan, sehingga mereka tidak dapat melaju terlalu cepat. Selain itu, kendaraan dan peralatan membutuhkan listrik dan pemanas, yang akan meningkatkan konsumsi bahan bakar.
Muatan penuh bahan bakar hanya dapat menempuh jarak sekitar 400 km. Namun, mereka juga harus menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Jika tidak, jika mereka kehabisan bahan bakar di tengah cuaca dingin yang membekukan, orang-orang di dalam mobil kemungkinan besar akan membeku sampai mati. Berdasarkan perhitungan ini, mereka harus memulai perjalanan pulang setiap kali berkendara lebih dari 200 km untuk memastikan mereka memiliki cukup bahan bakar. Namun, jika mereka kembali untuk mengisi bahan bakar dan kemudian kembali lagi, mereka akan membuang 200 km lagi dari perjalanan mereka. Untuk memastikan kemajuan eksplorasi, Kohei Kikuchi mengambil keputusan radikal. Ia mengoperasikan semua kendaraan salju lainnya di pangkalan, menugaskan setiap kendaraan eksplorasi sebuah kendaraan salju sebagai kendaraan pendukung untuk bola-bali antar pangkalan guna mengangkut bahan bakar dan perbekalan, sehingga memastikan bahwa kendaraan salju eksplorasi tidak akan berbalik arah. Namun, dalam kegilaannya, Kohei Kikuchi mengabaikan satu hal. Pangkalan mereka sudah kelebihan beban, persediaan langka, dan cadangan bahan bakar hanya dapat memenuhi kebutuhan operasi skala kecil. Sekarang semua kendaraan bergerak, dan mereka beroperasi dengan kapasitas tinggi, bolak-balik. Selain itu, mereka juga mengerahkan helikopter, sehingga tingkat konsumsi bahan bakar beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan desain. Ketika Charlie membangunkan Yeremia Yun dan Song Ryu dan membawa mereka kembali ke Aurora, tim peneliti Jepang dari Istana Wuhan telah memasuki fase pencarian intensif. Di bawah cahaya Aurora, Charlie sekali lagi mengorbankan sebagian besar energi spiritual di tubuhnya untuk mendapatkan 16 segel tangan baru. Pada titik ini, Buddha Vairocana telah melakukan total 96 segel tangan. Logika dasar dari mudra tangan Buddha Vairocana juga sangat sederhana, dengan setiap mudra tambahan, efek keseluruhannya meningkat. Dengan secara bertahap mengumpulkan mudra dengan cara ini, tidak lagi ada kendala hanya memiliki 16 mudra. Hal ini memberi Charlie kepercayaan diri yang sangat besar. Jika ada perkembangan lebih lanjut dalam mudra tangan Buddha Vairocana, maka ketika jumlah mudra mencapai 160, efisiensinya kemungkinan akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Namun, Yeremia menyadari ada masalah di bawah Aurora tersebut. Dia berkata kepada Charlie dengan ragu, "Tuan Wade, saya sudah mencoba segel tangan yang baru, tetapi sepertinya tidak berpengaruh." "Tidak berhasil?" tanya Charlie dengan heran. "Seharusnya tidak demikian. Aku sudah menggunakan 96 segel tangan, yang lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin tidak berhasil?" Yeremia Yun juga bingung dan berkata, "Aku memang telah menyelesaikan semua segel tangan, tetapi anehnya, energi spiritual dihasilkan ketika aku menyelesaikan 80 segel tangan pertama. Awalnya aku sedikit bingung, karena ketika aku beralih dari 16 segel tangan ke 32 segel tangan, selama segel tangan ke-17 dapat dihubungkan dengan kecepatan stabil, energi spiritual akan dihasilkan ketika segel tangan ke-32 berakhir dan kembali ke segel tangan pertama. Kupikir itu seharusnya siklus yang lengkap, tetapi barusan tampaknya 16 segel tangan terakhir tidak terhubung dengan 80 segel tangan pertama." Pada saat itu, Song Ryu juga membuka matanya dan berkata, "Tuan Wade, situasi saya sama seperti Saudari Yun." "Itu sangat aneh." Charlie mengerutkan kening dan menganalisis. "Ketika aku menyelesaikan segel tangan ke-80, aku melakukan segel tangan ke-81 dengan kecepatan dan frekuensi normal. Energi spiritual dihasilkan setelah ke-96 segel tangan selesai, dan memang meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Mengapa itu tidak berhasil untukmu?" Yeremia Yun bertanya, "Mungkinkah tingkat kultivasi kita tidak mencukupi, sehingga kita hanya bisa melakukan 80 segel tangan pertama?" Song Ryu menambahkan, "Atau mungkin stempel tangan itu sendiri juga terdaftar, misalnya, 80 stempel tangan merupakan satu tingkatan, dan kita saat ini baru berada di tingkatan pertama." Charlie berkata, "Apa yang kalian berdua katakan itu mungkin. Mari kita kembali dan coba lagi. Jika masih tidak berhasil, kalian harus melanjutkan pengasingan dan memperkuat 80 segel tangan pertama." Yeremia Yun mengangguk pelan dan bertanya kepadanya, "Apakah kita akan kembali sekarang?" "Baiklah." Charlie berdiri dan berkata kepada mereka berdua dan Maria Lin, "Ayo kita kembali."
Di bawah cahaya aurora, keempatnya berjalan kembali ke stasiun penelitian. Dalam kesunyian malam, Charlie tiba-tiba mendengar suara yang tidak biasa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh, mengapa terdengar suara mesin helikopter. Ketika Charlie mendengar suara mesin yang samar, ketiga gadis lainnya menjadi benar-benar bingung. Selain suara angin dan gemerisik angin yang meniup es dan salju di tanah, tidak ada suara lain di sini. Bagaimana mungkin ada helikopter? Selain itu, ketika mereka tiba di stasiun penelitian dan bertemu dengan tim peneliti Nordik, mereka mendengar tim tersebut mengatakan bahwa helikopter jarang digunakan di Antartika selama musim dingin. Kecuali ada keadaan darurat yang menyangkut keselamatan pribadi, sangat tidak mungkin untuk mengambil risiko menghidupkannya, karena kesalahan kecil dapat mengakibatkan kerusakan pesawat dan hilangnya nyawa. Namun, karena Charlie mengatakan dia mendengarnya, mereka semua percaya bahwa Charlie pasti tidak hanya mengatakannya begitu saja. Lalu Maria Lynn berkata, mungkin itu helikopter tim ekspedisi ilmiah lain yang sedang menjalankan misi. Charlie berkata, jika helikopter benar-benar dikerahkan untuk misi ini, kemungkinan besar ada seseorang yang terluka. Sambil berbicara, dia mengerutkan kening dan berkata, helikopter itu sepertinya semakin mendekat ke arah kita. Saat ini, puluhan kilometer jauhnya, helikopter Wu Hangong sedang melakukan pencarian di sepanjang rute yang telah ditentukan. Mereka memasang radar es udara pada helikopter dan menggunakannya dengan daya penuh untuk mendeteksi lapisan es di bawahnya. Jalur penerbangan yang mereka rencanakan membawa mereka hingga beberapa kilometer dari stasiun penelitian Nordik. Karena mereka perlu menjelajahi lapisan es, mereka harus mengontrol ketinggian helikopter dengan tepat, menjaganya sedekat mungkin dengan tanah. Saat helikopter semakin mendekat, Yeremia Yun dan Song Ruyu juga mendengar pergerakannya. Yeremia Yun bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, sebaiknya kita kembali dulu, atau menunggu di sini dan melihat. Mari kita tunggu dan lihat, kata Charlie. Mereka sudah terbang sejauh ini, sepertinya mereka tidak datang untuk menyelamatkan orang. Lagi pula, dalam cuaca ekstrim seperti ini, siapa yang akan mengirim seseorang untuk menjalankan misi sejauh ini? Baiklah, kelompok itu memutuskan untuk menunggu dan melihat helikopter penelitian negara mana yang akan melakukan misi berskala besar seperti itu saat ini. Karena helikopter penelitian ilmiah Istana Wuhan sedang melakukan eksplorasi, kecepatannya tidak terlalu tinggi. Mereka berempat menunggu cukup lama sebelum sebuah helikopter muncul di langit yang diselimuti aurora. Meskipun mereka masih berjarak beberapa kilometer, Charlie segera melihat lingkaran merah besar di badan pesawat dan berseru kaget, sepertinya helikopter Jepang. Apa yang mereka lakukan di waktu seperti ini? Maria Lynn teringat sesuatu dan berkata, saat kau mengasingkan diri, aku melihat beberapa berita tentang Antartika. Tampaknya tim peneliti Jepang meluncurkan ekspedisi penelitian musim dingin terbesar mereka ke Antartika tahun ini. Dikatakan bahwa stasiun penelitian telah terisi penuh atau bahkan hampir kelebihan staf. Oh, Charlie juga merasa aneh dan berkata, kami pernah ke sini sekali sebelumnya, jadi kami tahu bahwa meskipun beberapa negara memiliki stasiun permanen yang masih beroperasi sepanjang tahun, mereka mengurangi personel mereka untuk memastikan pasokan yang cukup. Lagi pula, memasok kebutuhan tidaklah mudah, dan sekarang mereka bahkan tidak bisa mendapatkannya. Dengan Jepang meluncurkan operasi skala besar kali ini, apakah cadangan pasokan mereka dapat digunakan? Maria Lynn menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu, tapi apa yang kau katakan masuk akal. Bahkan jika mereka bisa membawa banyak persediaan melalui kapal penelitian, skala stasiun penelitian terbatas. Ambil contoh stasiun penelitian kita saat ini. Pertama-tama, ada batasan yang jelas untuk cadangan bahan bakar. Selain itu, pembangunan tangki penyimpanan minyak sangat merepotkan. Tidak hanya seluruh peralatan tangki penyimpanan minyak perlu diangkut langsung dari benua lain, tetapi peralatan stabilisasi pendukung dan pipa transmisi juga perlu diangkut ke stasiun. Tangki minyak perlu diturunkan dari kapal dan diangkut ke stasiun penelitian. Sebuah lubang besar juga perlu digali untuk menguburnya. Ini pasti tidak dapat diselesaikan di musim dingin. Mereka belum mengumumkan informasi apapun tentang perluasan stasiun penelitian. Dengan begitu banyak orang yang tiba-tiba datang,
bahan bakar dan persediaan mungkin tidak cukup. Terlebih lagi, mereka menggunakan helikopter dalam skala besar. Saya telah melihat peta beberapa hari terakhir ini dan secara kasar mengetahui lokasi beberapa stasiun penelitian negara lain. Jaraknya setidaknya 300 km dari stasiun penelitian Jepang. Helikopter mereka tidak hanya tidak berbalik, tetapi terus maju. Perjalanan ini kemungkinan akan menghabiskan banyak bahan bakar. Apakah mereka hanya mencoba bertahan hidup? Jika puluhan orang tidak memiliki bahan bakar untuk menghasilkan listrik dan menghangatkan diri, hal itu dapat dengan mudah menyebabkan kematian. Charlie menganggap perkataan Maria Lynn masuk akal, jadi dia berkata, "Aku akan meminta seseorang untuk membantuku mencari tahu apa yang sedang terjadi." Jika Jepang berencana melakukan penelitian ilmiah skala besar di Antartika musim dingin ini, itu akan menjadi masalah bagi kita. Maria Lynn mengangguk dan berkata, "Apakah Tuan Muda ingin meminta bantuan Nona Ito?" "Ya," Charlie tersenyum. "Nanako memiliki banyak pengaruh di Jepang. Orang-orangnya seharusnya bisa mengetahui langkah-langkah besar apa yang direncanakan Jepang di Antartika." Kemudian dia memanggil mereka bertiga kembali ke stasiun penelitian dan menggunakan telepon satelit untuk menghubungi Nanako. Saat sambungan telepon terhubung, Nanako bertanya dengan terkejut dan gembira, "Apakah Charlie Jun meneleponku dari Antartika sekarang?" "Ya," Charlie tersenyum dan berkata, "Kami masih berada di bawah cahaya aurora borealis di Antartika dan sedang dalam perjalanan pulang." Sungguh romantis. Nanako tak kuasa menahan diri untuk berseru, lalu bertanya kepadanya, "Apakah Charlie Jun menelepon karena ada sesuatu yang perlu aku lakukan?" Charlie berkata langsung, "Nanako, kuharap kau bisa membantuku menyelidiki apa yang sedang dilakukan Jepang dengan ekspedisi Antartika terbesar sepanjang sejarah ini. Akan lebih baik lagi jika kau bisa mengetahui misi mereka." Nanako langsung menjawab, "Tidak masalah, Charlie Jun, aku akan segera meminta seseorang untuk menyelidikinya." Pengaruh keluarga Ito di Jepang tidak kalah besarnya dengan pengaruh keluarga Samsung di Korea Selatan. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan tidak hanya di bidang swasta dan keuangan, tetapi juga di berbagai departemen pemerintahan dan bahkan di dalam kabinet. Meskipun ekspedisi Antartika Jepang dirahasiakan dengan sangat ketat, tingkat kerahasiaan ini seperti selembar kertas tipis bagi keluarga Ito, yang mudah ditembus hanya dengan sebuah isyarat sederhana. Jadi, Nanako segera menelepon kembali dan memberitahu Charlie, "Charlie-kun, aku baru saja meminta seseorang untuk menyelidikinya. Ekspedisi ilmiah Jepang ke Antartika ini, yang konon merupakan yang terbesar dalam sejarah, sebenarnya disebabkan oleh kecelakaan yang dilakukan manusia." "Kesalahan manusia?" tanya Charlie padanya, "Apakah kamu tahu detailnya?" Nanako berkata, "Saya tahu. Kapal penelitian yang baru diluncurkan itu mengangkut tim peneliti yang sedang menjalankan misi musim dingin ke Antartika. Mereka berencana untuk menurunkan personel dan perbekalan, lalu kembali dengan tim penelitian musim panas. Namun, karena mereka membutuhkan beberapa hari untuk mengangkut perbekalan, sistem propulsi kapal tiba-tiba mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Sekarang kapal tersebut membeku di dalam es, jauh melampaui kemampuan pemecah esnya, sehingga kapal dan awaknya terjebak di Antartika. Untuk menghindari skandal, mereka mengumumkan bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja." Charlie mengerutkan kening lebih dalam dan berkata, "Jika jumlah personel 2 kali lipat terperangkap di Antartika, maka persediaan dan bahan bakar pasti sangat langka. Bagaimana mungkin mereka begitu boros, langsung menggunakan helikopter? Bisakah Anda juga menanyakan kepada pihak Jepang misi apa yang dijalankan helikopter-helikopter itu? Bukankah tim peneliti di sini seharusnya melapor ke Jepang?" Nanako lalu berkata, "Charlie-kun, mohon tunggu sebentar. Aku akan bertanya lagi tentang helikopter itu." "Oke, Nanako, terima kasih atas kerja kerasmu." Charlie menunggu beberapa saat, lalu Nanako menelepon balik, berkata dengan sedikit terkejut, "Charlie-kun, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang mengatakan bahwa mereka tidak melihat catatan apapun tentang helikopter yang lepas landas. Jika yang baru saja Anda lihat benar-benar helikopter dari stasiun penelitian Jepang, maka itu hanya berarti bahwa mereka sengaja menyembunyikan informasi pergerakan helikopter tersebut." Charlie semakin bingung. Pertama,
Anggota tim peneliti terjebak kedua. Anggota tim peneliti secara diam-diam memanggil helikopter tanpa sepengetahuan pihak berwenang setempat. Ini sama sekali tidak tampak seperti situasi normal. Lalu dia bertanya kepada Nanako, bukankah kapal penelitian Jepang itu terjebak di selat? Apakah kamu tahu koordinat lokasinya? Aku ingin pergi dan melihatnya.